Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Halim Fahri dari kampus Timik Banjarbaru, NIM 310115022829. Hari ini saya akan mempraktikkan aplikasi tentang skripsi saya dengan judul Aplikasi Pengelolaan Rumah Praktik Mandiri Bidan PMB Arya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Oke, sekarang kita akan login sebagai admin atau bidan kepala. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Sekarang kita akan masuk ke master data bidan. Nah, di sini adalah semua data bidan aktif yang ada di praktik mandiri bidan PMB Arya. Jadi misalkan ada bidan baru yang masuk, jadi kita tinggal klik tambah. Mengisi nama bidan, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, dan nomor kontak. Jadi kita juga di sini bisa mencetak daftar bidan yang aktif di sini, yaitu kita tinggal klik tombol cetak. Dan di sini juga terdapat banyak tombol aksi, yaitu tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Misalkan ada bidan yang salah kita input datanya, jadi kita tinggal klik ubah, kita sesuaikan, dan simpan. Oke, sekarang kita lanjut ke master data imunisasi. Dan ini adalah daftar imunisasi yang ada atau yang tersedia di praktik mandiri bidan PMB Arya. Jadi misalkan bidan kepala atau admin ingin menambah, tinggal klik tambah, jenis imunisasi, batas bawah umur dan batas atas umur. Dan di sini juga terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Jika kita klik cetak, maka semua imunisasi yang tersedia akan bisa kita cetak. Sekarang kita lanjut ke master data ruangan bersalin. Ini adalah ruangan yang tersedia di praktik mandiri bidan PMB Arya. Jadi misalkan bidan kepala atau admin ingin menambahkan ruangan baru, jadi tinggal klik tambah, nama ruangan, dan deskripsi fasilitas yang disediakan ruangan untuk ruangan bersalin. Dan di sini juga terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi, yaitu registrasi ibu. Nah, ini ada sebagian data yang sudah saya input. Dan di sini juga terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, dan cetak kartu. Jadi di sini ada kode registrasi, kode ibu, nomor KTP, nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor kontak, alamat, pendidikan, golongan darah, pekerjaan, dan tanggal registrasi. Begitu juga dengan data diri suami, yaitu wajib diisi. Data diri suami meliputi nama suami, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, golongan darah, dan pekerjaan. Jadi, nah ini kalau kita klik cetak, maka semua laporan data ibu yang mendaftar menjadi anggota akan otomatis ditampilkan dan siap dicetak. Jadi setiap ibu yang mendaftar di praktik mandiri bidan PMB Arya akan otomatis mendapatkan kartu anggota. Sekarang kita contoh Lisda cetak kartu. Nah, ini adalah kartu anggota. Jadi misalkan ada ibu yang baru datang dan kita input ibu tersebut, maka aplikasi akan otomatis mengeluarkan perintah cetak kartu. Oke, sekarang kita lanjut ke pencatatan kehamilan. Di pencatatan kehamilan ini juga terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Dan jika kita klik cetak, maka semua pencatatan kehamilan akan dicetak menjadi satu. Dan di sini di pendataan pencatatan kehamilan ada nama ibu, haid terakhir, prediksi lahir, lingkar lengan, tinggi badan, penggunaan KB, riwayat penyakit, dan alergi. Dan di sini juga terdapat riwayat kehamilan,
kehamilan keberapa, jumlah persalinan, jumlah keguguran, jumlah anak lahir hidup, jumlah anak lahir mati, jumlah anak lahir prematur, jarak kehamilan, status imunisasi, penolong persalinan terakhir, dan cara persalinan terakhir. Sekarang kita lihat LISDA. Nah, di sini LISDA hari terakhirnya adalah 27 Maret 2020 dan sistem akan otomatis mengeluarkan hari, bulan, dan tahun prediksi lahir berdasarkan hari terakhir si ibu LISDA, yaitu 40 minggu. Dan di sini juga ada riwayat kehamilan. Dan ini juga riwayat kehamilan dari ibu LISDA. Dan jika ini kehamilan pertama, maka otomatis penolongan persalin terakhir dan cara bersalin terakhir ini tidak bisa diklik atau diganti. Namun jika kita ganti ini persalinan kedua, maka otomatis penolong persalinan terakhir dan cara persalinan terakhir itu bisa diklik. Dan kita juga bisa mencetak laporan pencatatan kehamilan yang ada di Praktek Mandiri Bidan PMB Arya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke transaksi pemeriksaan ibu hamil. Nah, di pemeriksaan ibu hamil ini juga tersedia tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Jika kita klik cetak, maka otomatis semua pemeriksaan ibu hamil yang dilakukan di sini itu akan dicetak. Oke. Sekarang kita ambil contoh LISDA. Nah, jadi di sini terdapat nama ibu, kehamilan ke, tanggal periksa, keluhan, berat badan, foto USG, tinggi fundus, letak janin, denyut jantung, kaki bengkak ya atau tidak, hasil lab, tindakan yaitu contoh seperti pemberian vitamin. Nasihat bidan yaitu adalah nasihat yang diberikan bidan kepada ibu. Jadi di sini tanggal periksa kita membuatnya yaitu sistem, yaitu tanggal ibu periksa hari ini. Sedangkan tanggal periksa kembali di sini kita tidak melakukan otomatis karena kadang ada ibu yang melakukan pemeriksaan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan, misalkan 2 atau 3 kali dalam 1 bulan. Oke. Sekarang kita akan melihat riwayat pemeriksaan ibu hamil yaitu ibu LISDA. Jadi kita tinggal klik tambah, cari nama ibu, kita klik si LISDA. Oke, kita klik riwayat periksa. Maka otomatis riwayat periksa dari seleksi per nama yaitu ibu LISDA akan keluar, dan di sini ada hari terakhir, kehamilan ke, dan prediksi lahir. Oke, sekarang kita lanjut ke persalinan. Persalinan ini adalah ibu yang bersalin di sini, yaitu dengan syarat sudah mendaftar jadi anggota di Praktek Mandiri Bidan PMB Arya. Dan di sini juga ada tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Jika kita klik cetak, maka semua data persalinan akan dicetak. Dan di sini juga terdapat cari nama ibu, bidan bersalin, ruangan, tanggal, jam, cara bersalin, kondisi ibu, keterangan, dan status lahir. Sekarang kita akan lihat contoh di Maulida Fahmi. Nah, kita akan lihat di sini. Dan di sini kita menentukan bayi itu prematur atau tidak, yaitu tidak dengan sistem. Maksudnya itu dengan cara manual. Jadi kalau bayi lahirnya di bawah dari 9 bulan, di bawah dari 8 bulan, contoh 7, 6, atau 5 bulan, maka itu otomatis sudah prematur. Jadi di sini kita bisa klik ubah untuk mengganti prematur. Misalkan bayi lahir di bawah dari prediksi lahir. Misalkan lahir di bulan ke-7, bulan ke-8, atau bahkan yang paling parah ke bulan ke-6. Oke, sekarang kita lanjut ke pencatatan bayi lahir. Pencatatan bayi lahir ini yaitulah mengambil data dari anggota ibu atau data persalinan.
Jadi di sini kita akan melihat di sini juga ada tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, cetak, dan surat kelahiran. Jika kita klik cetak, maka otomatis semua laporan data kelahiran bayi akan dicetak. Dan di sini juga terdapat cari nama ibu, nama suami, nama bayi, tanggal kelahiran, jam, anake, berat badan. Berat badan kita menggunakan satuan gram seperti yang ada di buku Kemenkes terbaru yaitu tahun 2020. Di sini ada panjang badan, lingkar kepala, dan sini ada jenis kelamin. Kita menggunakan tombol switch, kondisi bayi, asuhan bayi lahir. Maksudnya tuh sejak bayi lahir apa yang bayi dapatkan. Contoh kita akan lihat si Azam Irfani. Nah, di sini berat Azam Irfani ada 3.200 gram, berarti berat Azam Irfani adalah 3,2 kg. Dan di sini adalah pilihan untuk kondisi bayi. Kita klik ubah dulu. Nah, di sini kita hanya bisa memilih salah satu seperti yang ada di buku, tidak bisa memilih lebih dari satu. Misalkan Azam Irfani mendapatkan suntikan vitamin K, salep mata, dan imunisasi setelah lahir. Oke, kita simpan. Oh, ternyata Azam Irfani tidak mendapatkan imunisasi. Oke, kita hilangkan, kita klik simpan. Oke. Jadi, istimewanya di pencatatan bayi lahir ini adalah yaitu surat kelahiran. Jadi, kalau sang bayi bersalin di sini, maka otomatis tombol surat kelahiran ini bisa dicetak. Contoh kita akan klik Rahman. Nah, jadi otomatis surat kelahiran ini bisa dicetak. Surat kelahiran ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan PMB Arya. Dan surat kelahiran ini penting biasanya untuk pembuatan akta kelahiran. Jika bayi itu tidak bersalin di sini, namun melakukan pencatatan kelahiran di sini, maka surat kelahiran tidak bisa dikeluarkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pemberian imunisasi. Nah, di sini saya sudah input sebagian bayi yang melakukan imunisasi yaitu Azam Irfani, Im Zain, yaitu Im Zain mendapatkan imunisasi BCG dan polio, dan Azam Irfani mendapatkan imunisasi BCG. Dan di sini juga terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Jika kita klik cetak, maka otomatis semua laporan riwayat imunisasi balita akan bisa dicetak. Dan di sini ada terdapat cari nama bayi, putra atau putri dari, bidan petugas, jenis imunisasi, tanggal, dan umur bayi. Sekarang kita klik contoh M Zain di imunisasi 4 Juli. Nah, di sini imunisasi ini umur bayi yaitu selisih antara tanggal kelahiran dengan tanggal dia imunisasi. Dan jika kita ingin melihat riwayat imunisasi balita, seleksi per balita, jadi kita tinggal klik tambah dulu. Kita klik Zain, riwayat imunisasi. Nah, karena riwayat imunisasi ini biasanya penting untuk mendapatkan sertifikat imunisasi yang dipakai untuk anak-anak sekolah, biasanya untuk masuk sekolah SD. Jadi riwayat imunisasi ini dikeluarkan oleh Praktik Mandiri Bidan, terus riwayat ini dibawa ke Capil untuk mendapatkan sertifikat imunisasi. Oke, sekarang kita keluar, kita lanjut ke kontrol status gizi balita. Nah, di sini status kontrol gizi balita terdapat tombol aksi tambah, ubah, hapus, simpan, batal, dan cetak. Jika kita klik cetak, maka otomatis semua laporan riwayat status gizi balita yaitu dicetak. Dan di sini terdapat cari nama bayi, putra atau putri dari, bidan petugas, tanggal dia melakukan kontrol status gizi balita, umur, berat badan, panjang badan, berat badan berdasarkan umur, tinggi badan berdasarkan umur, diberi AC atau tidak, diberi makanan pendamping AC atau tidak, dapat nasihat bidan atau tidak, dan dapat tindakan bidan atau tidak. Dan di sini juga terdapat grafik. Dan di sini juga terdapat keterangan. Oke, saya contohkan satu.
di sini kita lihat Mzain. Nah, ini adalah Mzain yang melakukan kontrol status gizi balita tanggal 15 bulan 10 2020 dan otomatis umurnya 11 bulan. Dan jika kita klik yang di bawahnya, maka otomatis umurnya 10 bulan. Jadi dalam artian kontrol status gizi balita ini dilakukan setiap bulan. Jadi umur balita yang dihitung di kontrol status gizi balita ini itu selisih dari kelahirannya dengan tanggal dia kontrol status gizi balita. Sekarang coba kita klik ubah. Nah, di tanggal kontrol status gizi balita ini kita tidak melakukannya secara sistem. Jadi sekarang kita akan lihat grafik dari Mzain. Nah, kita klik dulu, baru kita klik grafik. Nah, titik-titik yang hitam ini yaitu menandakan Zain sudah melakukan kontrol gizi balita. Sedangkan titik-titik yang hitam ini itu tandanya Zain belum melakukan kontrol gizi balita. Jadi misalkan hari ini tanggal 5 bulan 11, Zain sudah melakukan kontrol gizi balita, berarti dia di sini. Dan di tanggal 5 bulan 12, dia melakukan kontrol gizi balita belum. Jadi masih di bawah sini. Kalau dia sudah melakukan kontrol status gizi balita, otomatis ini akan naik ke atas. Sekarang kita akan melihat riwayat kontrol status gizi balita, yaitu seleksi per nama bayi. Oke, kita klik tambah dulu. Kita klik Mzain. Maka otomatis riwayat Zain yang akan muncul. Dan ini dicatat setiap bulan. Oke. Sekarang kita misalkan ingin mencetak riwayat Abdullah Majid. Kita klik tambah dulu. Riwayat gizi. Nah. Oke. Sekarang kita lanjut ke laporan. Laporan registrasi ini yaitu adalah bidan penanggung jawab yang melakukan menerima ibu registrasi di sini. Dan di sini kita akan buat seleksinya per bulan. Oktober. Nah, dan jika kita juga bisa mengklik cetak untuk laporan. Dan kita juga bisa melakukan seleksi per nama bidan di sini untuk mencetak. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan kehamilan. Laporan kehamilan juga kita bisa mencetaknya, dan ini hanya menggunakan seleksi per bulan. Kita klik cetak, maka akan tercetak. Sekarang kita lanjut ke laporan pemeriksaan kehamilan. Nah, laporan pemeriksaan kehamilan ini kita akan membuat seleksinya per bulan seperti yang sebelum-sebelumnya. Bidan penanggung jawab dan riwayat periksa. Oke, contoh. Kita ingin mencetak semua riwayat periksa. Nah, dan kita ingin mencetak riwayat periksa seleksi per nama ibu. Contoh, Lisda. Nah, oke. Dan ini kenapa tanggal 6? Ya, karena saya menginputnya hari ini. Soalnya kita tidak mungkin menginput data yang sesudah hari ini. Maksudnya tuh menginput data yang di masa depan. Jadi misalkan ini 6 November, terus si Ibu Lisda nanti 6 Desember mau menginput, otomatis di sini tulisannya itu adalah 6 Desember 2020. Oke. Dan ini juga ada seleksi untuk bidan penanggung jawab. Sekarang kita lanjut ke laporan persalinan. Nah, laporan persalinan ini itu adalah seleksi berdasarkan bulan dan bidan penanggung jawab yang membantu persalinan. Cetak, maka otomatis akan mencetak semua laporan persalinan. Dan jika kita memilih seleksi bidan penanggung jawab, contoh bidan early, cetak, maka penanggung jawab atas nama bidan early
yang hanya ditampilkan siapa-siapa saja nama ibu yang bersalin dengan bidan Erli. Oke, sekarang kita lanjut ke laporan pencatatan bayi. Kalau laporan pencatatan bayi ini hanya sekedar pencatatan, jadi kita hanya membuatnya seleksi per bulan. Kita tinggal klik cetak, maka laporan pencatatan bayi akan keluar. Sekarang kita lanjut ke laporan imunisasi. Nah, di sini laporan imunisasi kita akan lihat, oh ternyata di bulan November tidak ada. Kita cek di Oktober, oh ternyata ada Azam Irfani sudah melakukan imunisasi BCG. Terus kita klik Agustus, oh ternyata M. Zain ada melakukan imunisasi polio 1. Jadi di sini seleksi per bulan, seleksi per jenis imunisasi, dan riwayat imunisasi juga bisa kita cetak per nama bayi. Contoh, kita akan mencek imunisasi bayi M. Zain berdasarkan nama riwayat. Oh ternyata M. Zain sudah melakukan imunisasi BCG dan polio. Oke. Dan sekarang kita akan cek imunisasi riwayat dari Azam Irfani di bulan Oktober. Riwayat imunisasi Azam Irfani. Oh ternyata Azam Irfani hanya sudah melakukan imunisasi BCG. Dan jika ingin melihat riwayat imunisasi semuanya di bulan Oktober, kita tinggal klik cetak. Oh ternyata di Oktober hanya ada Azam Irfani. Dan kita klik di Agustus. Oh ternyata di sini ada riwayat imunisasi M. Zain. Dan kita ingin melihat riwayat imunisasi BCG, siapa-siapa saja yang sudah mengambil. Kita akan lihat di bulan Oktober. Oh ternyata di bulan Oktober tidak ada untuk polio 1. Berarti di bulan Agustus M. Zain. Kita klik riwayat. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke laporan kontrol status gizi balita. Nah, di sini kita akan membuat seleksinya per bulan. Dan di sini bidan penanggung jawab, yaitu bidan yang menanggung jawab untuk laporan kontrol status kesehatan gizi balita. Dan di sini kita akan mencetak semua riwayat yang terjadi di November. Oh, ternyata hanya ada Azam. Dan jika kita ingin melihat riwayat kontrol gizi balita seleksi per nama bayi, maka kita akan lihat. Oh, Azam Irfani. Oke. Dan jika kita ingin melihat riwayat periksa dari M. Zain, maka kita akan masuk ke bulan 10 Oktober. Nah, sekarang kita klik M. Zain, riwayat gizi. Maka semua riwayat M. Zain sudah dicatat di sini, yaitu per bulan berikutnya dan seterusnya. Dan di sini juga ada seleksi bidan penanggung jawab. Jadi sekarang kita keluar. Oke, dan sekarang kita akan lanjut login sebagai user atau bidan piket. Nah, untuk user atau bidan piket di sini tidak bisa mengakses data master dan fasilitas, yang mana yang hanya bisa diakses oleh admin atau bidan kepala. Jadi transaksinya semuanya sama, laporan sama, yang beda hanyalah tidak bisa mengakses master data dan fasilitas. Terus misalkan nih, ada ibu mau datang
mau bersalin, tapi pencatatan kehamilan dan pemeriksaan ibu hamilnya di tempat lain. Apakah bisa? Bisa. Karena pencatatan kehamilan dan pemeriksaan ibu hamil itu sifatnya tidak mengikat. Jadi misalkan ada ibu yang tiba-tiba datang mau bersalin, oke, bisa langsung ke persalinan. Dengan syarat, ibu harus mendaftar dulu menjadi anggota PMB Arya. Baru bisa melakukan persalinan. Oke. Terus, misalkan nih, ibu mau mendapatkan surat kelahiran, oke, bisa dengan catatan anak itu harus lahir di sini. Kalau anak itu tidak lahir di sini, maka surat kelahiran yang dikeluarkan oleh praktik Menteri Bidan PMB Arya tidak bisa, karena surat kelahiran itu biasanya dikeluarkan oleh bidan, dokter, rumah sakit, dan semacamnya. Jadi, ada ibu ingin memberikan anaknya imunisasi, apakah bisa meskipun persalinannya di tempat lain, pencatatan bayi lahirnya di tempat lain? Oke, bisa. Jadi kita tinggal klik pemberian imunisasi. Nah, dengan syarat ibu harus mendaftar dan mengisi pencatatan kelahiran. Pencatatan kelahiran ini diisi agar si bayi bisa terbaca di imunisasi. Terus kontrol gizi balita sama. Meskipun ibunya tidak imunisasi di sini, tidak persalinan di sini, itu bisa, namun harus mendaftar registrasi ibu dulu, pencatatan bayi lahir, baru bisa ke kontrol status gizi balita. Jadi seperti itu. Jadi saya akhiri semuanya. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau kurang mudah dipahami. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.